Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid dari Prodi Statistika, Stambuk G5012005, kelompok 2 dari kelas 8H. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi modul 6 dengan judul Pengamatan Proses Terjadinya Transpirasi. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu pengamatan proses terjadinya transpirasi. Namun sebelum lebih jauh kita membahas bagaimana terjadinya proses transpirasi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu transpirasi. Jadi, transpirasi adalah proses keluarnya air atau H2O dari dalam tubuh tanaman dalam bentuk uap air yang keluar melalui mulut daun atau biasa disebut dengan stomata. Dari total air yang masuk ke dalam tubuh tumbuhan, sebagian kecil 5%-nya akan tertinggal di dalam tubuh tumbuhan, namun sebagian besarnya lagi akan ditranspirasikan dalam bentuk uap air. Menurut lokasi terjadinya transpirasi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, transpirasi stomata, di mana 90-95% transpirasi akan terjadi di bagian ini. Yang kedua, transpirasi kutikula. Pada bagian batang dan daun tanaman akan terdapat lapisan kutin yang disebut sebagai kutikula. Sebenarnya, transpirasi tidak akan masuk ke dalam bagian ini, namun apabila kutikula tipis dan stomata tidak terbuka, maka akan terjadi transpirasi di bagian ini. Yang ketiga, transpirasi lentisel. Pada proses pertumbuhan atau perkembangan batang pada tubuh tumbuhan, maka akan terciptanya pori-pori kecil pada saat lapisan epiderma luruh. Nah, pori kecil ini yang disebut sebagai lentisel, dan sebagian proses transpirasi akan terjadi pada bagian ini. Nah, baik, pada slide ini, saya juga telah menunjukkan gambar proses terjadinya transpirasi, di mana air akan diisap masuk oleh akar tanaman ke dalam tubuh tumbuhan, kemudian akan disebarkan langsung oleh jaringan pengangkut silam. Nah, daya kapiler menarik air ke dalam tubuh tumbuhan, kemudian air menguap melalui stomata daun. Nah, pada praktikum kali ini juga kita melakukan sebuah percobaan mengenai proses terjadinya transpirasi tersebut. Nah, adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu alat 1 pipet tetes, 2 tabung Eppendorf, 3 rak tabung reaksi, 4 gelas ukur. Adapun bahan yang digunakan 1 tanaman anting-anting atau Acalypha australis, 2 tanaman tembelek atau Lantana camara, 3 tanaman putri malu atau Mimosa pudica, 4 air, dan 5 minyak goreng. Nah, untuk video praktikumnya akan dijelaskan lebih lanjut pada video berikut ini. Kali ini kita melakukan praktikum mengenai proses transpirasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada proses praktikum kali ini, yang pertama, kita menggunakan tabung Eppendorf sebanyak 4 buah. Yang kedua, kita menggunakan gelas ukur. Yang ketiga, kita menggunakan pipet tetes. Yang keempat, kita menggunakan gelas beker. Dan yang kelima, kita menggunakan rak tabung reaksi. Namun, karena terkendala dengan alat-alat tersebut, sehingga kita menggunakan alternatif lain untuk mempermudah proses praktikum kita kali ini. Di mana yang pertama kita menggunakan wadah bekas botol Coca-Cola sebanyak 4 buah sebagai pengganti dari tabung Eppendorf. Yang kedua, kita menggunakan wadah bekas susu kaleng sebagai gelas ukur. Yang ketiga, kita menggunakan sendok kecil sebagai pengganti pipet tetes. Yang keempat, kita menggunakan gelas kecil sebagai pengganti gelas beker. Dan yang kelima, kita menggunakan papan sebagai pengganti rak tabung reaksi.
Adapun bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama, kita menggunakan bunga anting-anting dengan nama latin Eucalyptus australis. Yang kedua, kita menggunakan bunga tembelek dengan nama latin Lantana camara. Yang ketiga, kita menggunakan bunga putri malu dengan nama latin Mimosa pudica. Yang keempat, kita menggunakan air. Dan yang terakhir, kita menggunakan minyak. Adapun langkah kerja pada praktikum kali ini, yang pertama, kita menuangkan air ke dalam tabung Eppendorf. Kita menuangkan air ke dalam tabung Eppendorf sampai menyentuh garis yang ada pada tabung Eppendorf tersebut. Begitupun dengan tabung Eppendorf selanjutnya. Nah, selanjutnya, jika semua tabung Eppendorf telah terisi dengan air, kita memasukkan bahan-bahan bunga tadi ke dalam masing-masing tabung Eppendorf. Nah, di mana kita memasukkan di sini hanya 3 bahan. Nah, ini yang tidak dimasukkan bahan tersebut bersifat sebagai kontrol. Nah, kemudian apabila kita telah memasukkan seluruh bahan ke dalam masing-masing tabung Eppendorf, selanjutnya kita masukkan beberapa tetes minyak ke dalam tabung Eppendorf menggunakan pipet tetes. Nah, setelah semua tabung Eppendorf telah kita isi menggunakan minyak,
Kemudian langkah terakhir kita menjemur atau meletakkan masing-masing tabung Eppendorf di bawah sinar matahari. Namun harus kita ketahui terlebih dahulu mengapa kita menggunakan minyak dalam percobaan kali ini. Nah, sifat minyak tidak bisa menyatu dengan air. Nah, minyak sendiri dapat mencegah proses terjadinya penguapan sehingga akan terjadinya atau terciptalah proses transpirasi yang baik seperti itu. Selanjutnya, apabila semua tabung Eppendorf telah diisi, kita letakkan tabung Eppendorf tersebut di atas wadah atau di dalam tabung reaksi, di dalam rak tabung reaksi. Nah, apabila semuanya telah berada di dalam rak tabung reaksi, langkah terakhir kita akan menjemur atau meletakkannya di bawah sinar matahari. Kemudian kita amati apa yang terjadi dari hasil pengamatan tersebut. Nah, dari hasil praktikum yang telah kita lakukan di video sebelumnya, adapun hasil yang telah kita dapatkan dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan berikut. Nah, di mana pada tabel ini kita telah menuliskan banyaknya gelembung yang tercipta dan juga berapa sih volume air yang terbentuk dari 10 menit pertama sampai dengan 10 menit ke-6, di mana kita mengamati ada 4 buah tabung, tabung 1, tabung 2, tabung 3, dan tabung 4. Teman-teman bisa lihat hasilnya dalam tabel hasil pengamatan ini. Nah, selain itu, kita juga sajikan dalam bentuk grafik hasil pengamatan. Nah, untuk grafik hasil pengamatan, datanya sama dengan data yang ada pada tabel, cuman pada grafik ini disajikan di dalam bentuk grafik. Nah, pada grafik yang pertama, kita melihat data atau mengambil data dari tabung 1. Kemudian yang kedua, kita mengambil data dari tabung 2. Selanjutnya, pada grafik kali ini, kita mengambil data pada tabung 3. Dan yang terakhir, kita mengambil data pada tabung 4. Untuk hasilnya nanti, teman-teman boleh lihat pada video ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Farid mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.